Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi bab 2, yaitu tentang tinjauan tentang pajak dan perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Safinatus Salama, dan ada rekan kerja saya, yaitu Eka Agustina dan Siti Aisyah. Baik, pada bab 2 kali ini kami akan membahas tentang A. Tinjauan tentang pajak, B. Tinjauan tentang perpajakan. Baik, pada materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Eka Agustina. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu A. Tinjauan tentang pajak. Pengertian pajak baru dicantumkan dalam perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 1 Ayat 1, yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya dengan kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak yaitu yang pertama, kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa. Yang kedua itu harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Yang keempat, pajak itu harus digunakan untuk keperluan negara. Pemungutan pajak merupakan suatu keharusan yang dapat dipaksakan bukan saja untuk pembiayaan pemerintah, melainkan bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, dalam definisi legal formal pajak, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang KUP 2007 terkandung 9 makna, yaitu yang pertama ada kontribusi, yang kedua ada wajib, yang ketiga ada kepada negara. Itu maksudnya kontribusi wajib berupa pajak harus disetor untuk keperluan negara. Yang keempat itu ada terutang oleh orang pribadi atau badan. Yang kelima itu bersifat memaksa. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada berdasarkan undang-undang. Lalu yang ketujuh itu tidak mendapat imbalan secara langsung. Yang kedelapan untuk keperluan negara. Yang kesembilan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. Tinjauan tentang perpajakan. Dalam pasal 1, angka 2, Undang-Undang KUP disebutkan kata perpajakan dalam kalimat sebagai berikut. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang merupakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, pengertian perpajakan dalam perundang-undang perpajakan maksudnya adalah ketentuan yang berlaku untuk beberapa jenis pajak seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan meliputi yang pertama pendapatan dari pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pendapatan dari pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah, lalu yang ketiga itu pendapatan dari pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang keempat pendapatan dari cukai, yang kelima pendapatan dari pajak lainnya, yang keenam pendapatan dari bea masuk, yang ketujuh pendapatan dari bea keluar. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Untuk contoh soal yang pertama, analisislah mengapa dalam pengertian pajak disebutkan bahwa tidak ada imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Apa implikasinya terhadap kepatuhan pajak? Untuk jawabannya, karena pajak bersifat kontribusi kolektif untuk keperluan negara, manfaatnya dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik. Untuk soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara pajak dengan retribusi berdasarkan karakteristik hukumnya. Jawabannya, pajak bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi adalah pembayaran atas jasa langsung yang diberikan oleh pemerintah, seperti parkir atau layanan kesehatan. Pajak diatur oleh undang-undang dan berlaku umum, sementara retribusi lebih spesifik pada layanan tertentu dan biasanya diatur oleh pemerintah daerah. Soal yang ketiga, mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh dipungut secara sewenang-wenang? Jawabannya,
Hal ini untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara. Untuk pertanyaan yang keempat, analisis perubahan penting yang terjadi pada sistem perpajakan setelah diterapkannya sistem self-assessment. Jawabannya, self-assessment menempatkan wajib pajak sebagai subjek aktif yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pertanyaan yang kelima atau terakhir, mengapa dalam definisi pajak ditekankan bahwa pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Jawabannya, hal ini menunjukkan tujuan utama pajak bukan semata-mata untuk membiayai negara, tetapi sebagai alat pemerataan dan kesejahteraan sosial. Ini merupakan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan rakyat sebagai penerima manfaat utama dari pajak. Demikianlah penjelasan kami dari bab 2 tentang tinjauan pajak dan perpajakan serta beberapa contoh soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.